Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini adalah video first mission dari K-Influencer tahun 2025, dimana program ini tuh memberikan pertanyaan kepada anggotanya dan kita akan membuat video seperti layaknya interview. Jadi di video ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh program K-Influencer dan ya, silahkan saksikan. Mungkin beberapa dari kalian yang udah sering nonton video aku udah tahu namaku adalah Maulia dan YouTube channel aku bernama Maulia Resta. Akun YouTube ini aku buat pertama kali tahun 2010 tapi hanya untuk university projects, tugas-tugas kuliah. Tapi aku sejak tahun 2020, waktu itu saat itu pandemi ya. Jadi aku merasa kayak aku ingin menghidupkan YouTube channel aku dengan membuat beberapa video terkait Korea. Video pertama aku tentang Korea adalah cover song. Ya saat itu aku masih belum berani menunjukkan wajah aku. 나만 홀로 느낀 황홀 함일까. Dan unboxing album K-pop. Saat itu juga aku belum terlalu rajin untuk mengupload video, tapi di tahun 2022 aku mulai merasa ada dorongan untuk membuat lebih banyak video lagi, khususnya yang meliput tentang kegiatan perkoreaan atau acara-acara budaya Korea yang ada di Jakarta. Karena waktu tahun itu tuh banyak sekali kegiatan yang aku ikuti, sehingga aku merasa sayang aja kalau acara-acara itu atau kegiatan itu tidak aku dokumentasikan. A moving diary, ya seperti playlist yang aku bikin di akun YouTube aku. Untuk tipe video berupa vlog, aku masukin playlist Diary in Motion. Di tahun 2022 saat itu aku mengikuti banyak sekali acara perkoreaan dan aku merasa sayang aja kalau nggak didokumentasikan. Jadi berbagai kegiatan Korea tersebut tuh kayak mendorong dan memotivasi aku untuk membuat sebuah video berbasis vlog. Oke, sampai sekarang video yang menurut aku tuh menantang banget, challenging banget, itu adalah video kolaborasi aku di program K-Influencer 2024. Waktu itu aku anggota K-Influencer yang terpilih untuk mengikuti program mentorship. Mentorship itu memasangkan anggota dengan anggota lainnya, anggota K-Influencer dan anggota K-Influencer lainnya sebagai mentor dan mentee, di mana mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah video yang unik dan sesuai dengan karakter mereka. Saat itu aku membuat video bersama Dane, seorang K-influencer dari Filipina. Dan karena kita berasal dari dua negara yang berbeda, karena kesibukan, terus karena jarak dan lain hal semacamnya, kita sebenarnya agak kesulitan untuk menentukan video seperti apa yang harus kita buat. Apakah akan menyenangkan jika dibuat seperti ini atau seperti itu. Hal sulit lainnya yang saat itu muncul, hal challenging lainnya yang saat itu muncul saat aku dan Dane bikin video, menurut aku pribadi ya, sebenarnya proses editing itu agak cukup sulit karena yang seperti tadi aku bilang, aku sama Dane itu tinggal di dua negara yang berbeda dan untuk edit video itu kan membutuhkan kita kirim-kiriman atau menyediakan memori lebih di internet atau di Google Drive atau segala macamnya. Dan sedangkan Google Drive aku memorinya terbatas, jadi menurut aku sebenarnya itu agak sulit ya edit-editnya. Tapi kita tetap enjoy melakukan itu semua. Dan pengalaman mentor dan mentee, mentorship aku bersama Dane sebagai mentor dan aku sebagai mentee, itu sangat menyenangkan, itu seru banget. Ya, aku ada satu video yang menurut aku dulu aku hanya membuat video vlog, hanya meliput apa yang sedang aku lakukan tanpa perlu memikirkan editing yang berlebih. Tapi tahun lalu di program K-Influencer ada satu video yaitu yang ini, Jong of Korea, di mana aku merekomendasikan beberapa film atau drama Korea yang mengandung nilai Jong of Korea. Dalam video ini tuh kalian bisa melihat beberapa potongan trailer drama, trailer film, dan soundtrack film dan drama tersebut sebagai background music dalam video tersebut. Video itu menjadi salah satu video yang menurut aku perform well ya, karena views dan likes-nya itu termasuk salah satu
video yang populer di YouTube aku. Aku sangat menyukai bagian editing. Sebenarnya itu adalah proses yang sangat menyenangkan bagi aku, tapi karena saking menyenangkannya, aku terlalu menikmati proses editing, proses dimana aku mengimajinasikan, oh aku mau video yang seperti ini, oh aku mau bagian video ini tuh ada sedikit unsur komedinya. Tapi karena aku saking menikmatinya proses tersebut, proses editing tuh jadi proses yang paling lama. Part 3. Audiens pertamaku udah pasti teman-teman aku yang menyukai Korea, layaknya seperti aku. Teman-temanku adalah teman-teman yang aku temukan juga di berbagai kegiatan perkoreaan yang aku ikuti. Tapi di samping mereka, videoku tuh terbuka untuk siapapun yang menyukai budaya Korea. Jadi nggak hanya harus mereka, tapi pokoknya siapapun yang mungkin mereka tertarik untuk mengetahui acara Korea di Jakarta karena mereka tidak sempat untuk ke Jakarta menghadiri pameran tersebut. Mereka bisa menonton videonya melalui vlog aku. Sering-sering ikut acara Korea. Di Jakarta itu sangat banyak acara Korea, khususnya yang diadakan oleh Korean Cultural Center Indonesia. Dan aku sering banget yang namanya ikutan acara-acaranya KCCI. Dan bertemu dengan teman-teman di sana tuh menyenangkan, sebenarnya menambah jejaring juga dan melatih kita untuk lebih aktif berkomunikasi. Part 4. Kalau kalian nonton video aku, biasanya di openingnya aku biasanya kasih logo Dojang dengan nama aku. Dojang tuh stem ala Korea yang berwarna merah, tapi aku bikin ini kotak. Dan di dalamnya itu ada nama aku, putih-putihnya itu adalah nama aku, yaitu Lia. Lalu tahun ini aku juga memulai sebuah series, A Week in Minutes, dimana dalam jangka waktu tertentu aku mengkompilasikan semua vlog dalam kegiatan tersebut dalam satu video, A Week in Minutes. Sebagai opening A Week in Minutes, ya aku memberikan opening dengan nada seperti A Week in Minutes, yeah! Dulu aku lebih mengandalkan edit yang spontan, tapi semenjak ikutan program K-Influencer, aku jadi terbiasa untuk membuat perencanaan yang sederhana gitu, seperti mencatat tentang proses editing seperti apa yang aku inginkan, akan ada background apa saja di situ, dan juga biasanya aku membuat skrip untuk voice over atau narasi yang akan aku gunakan dalam sebuah video. Part 5. Jadi di tahun 2023 masih dalam program mentorship atau mentoring dari program K-Influencer. Saat itu mentor aku adalah Miles and Kels, best K-Influencer untuk 3 tahun berturut-turut. Saat program mentoring tersebut, aku membuat video terkait tentang culture shock yang kita rasakan saat berada di Korea. Aku merasakan 2 culture shock yang kita sebut. Yang pertama adalah tong sampah. Tong sampah di Korea tuh jarang-jarang ada. Yang membuat aku kagum adalah jalanan mereka tetap bersih. Jadi orang-orang di sana tuh membiasakan kalau ada kayak sampah ciki atau sampah permen yang mereka punya, itu mereka tenteng dulu bawa sampai ketemu tong sampah. Culture shock kedua adalah toilet mereka itu toilet kering. Untuk orang Indonesia mungkin agak culture shock kalau tidak menemukan toilet yang memiliki bidet. Kamar mandi umum biasanya mereka kering ya. Mungkin di mall atau di hotel, di lobi hotel tuh itu mungkin ada toilet basah atau yang ada bidetnya. Okay, as you know, as what I already said to you, setelah apa yang aku bilang tadi di awal-awal, video pertama aku tentang Korea itu adalah cover song. Selain karena K-pop adalah gerbangku untuk masuk ke dunia perkoreaan, aku tuh ingin banget yang namanya bikin video cover songs. Ya aku tidak pede-pede banget, cuma maksudnya aku kayak pengen lah sesekali bikin K-pop cover song gitu. Tapi untuk saat ini aku masih memikirkan konsep seperti apa yang mau aku pakai untuk membuat K-pop cover songs. Dan yang pasti aku membutuhkan mikrofon ya, karena selama ini aku hanya menggunakan HP 6 ya 여러분. I
just hope to be more consistent creating content for this YouTube channel. Ya, dan aku berharap sih makin ke depan aku nggak yang terlalu terpaku dengan tren atau yang terlalu melihat angka ya. Pesan yang ingin aku sampaikan dari video-video di akun YouTube aku nggak tahu apakah tersampaikan atau enggak. Aku ingin orang-orang yang menonton videoku tuh merasa bahwa budaya Korea itu tidak hanya menyenangkan, tapi juga menginspirasi. Budaya Korea tuh menjadi suatu yang powerful, memfasilitasi negaranya bahkan untuk melakukan diplomasi dengan negara lain. Manjimat. Ya, jadi sekian video kali ini, video interview kali ini. Semoga kalian lebih mengenal akun YouTube aku. Hope you enjoy. And don't forget to subscribe and comment if you think this video is useful. And see you on another video. Bye-bye.